ada semangatnya sedikit. Yang selanjutnya Febri, ayo tepuk tangan untuk Febri. Febri. Cakep. Oh belum Ebi. Cakep. Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan syafaatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelan-pelan. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengingat kembali hari yang istimewa, yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rasul telah menempuh perjalanan panjang saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja, sebab baru saja kehilangan kakek, paman dan istri tercintanya. Meskipun keadaan sedang bersedih, beliau dengan senang hati mau menjalani perintah dari Allah. Peristiwa agung itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Dari sinilah kita dapat mengambil hikmah tentang sebuah rasa sabar atas segala cobaan yang diberikan Allah. Kesabaran beliau inilah yang seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Dalam menjalani kehidupan pasti akan selalu ada cobaan. Sebagai makhluk yang beriman, hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap Allah. Karena di balik cobaan yang kita terima, akan selalu ada hikmah terindah untuk kita. Jika sedang mendapat cobaan atau musibah, hendaknya kita selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya penolong. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita mau berdoa dan berusaha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari kisah perjalanan suci Nabi itu, terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi untuk mengobati rasa sedihnya. Di antaranya yaitu Nabi dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, bertemu nabi-nabi sebelumnya, dapat melihat wujud asli malaikat Jibril, melihat surga, neraka, hingga bertemu langsung dengan Allah di tempat tertinggi bernama Sidratul Muntaha. Jamaah yang berbahagia, semoga dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami. Akan selalu ada pelajaran berharga di balik itu semua. Tak lupa jangan meninggalkan sholat, sabarkan hati dan berdoalah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penolong umatnya. Demikian ceramah singkat dalam memperingati Isra Mi'raj. Semoga kita semua dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat nih. Beri tepuk tangan untuk Febri. Sudah diingatkan detail
sudah hadir mengingatkan, bahkan mengingat kita anak-anak sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan beliau mengingatkan kita semua, kita menjadi orang tua yang lebih baik, lebih bagus lagi. Bagaimana ibu-ibu dan bapak? Masih semangat Alhamdulillah. Yo, yang selanjutnya saya panggil Adil. Yo, tepuk tangan untuk Adil. Adil, yo. Bagian hadiah ya. Kasih tahu mama besok bagi hadiah. Besok bagian hadiah kan, malam Sabtu kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu latihan. Boleh. Besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di tempat masjid tercinta kita, yaitu Masjid An-Nur. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Isra Mi'raj yang menyimpan banyak hikmah dan ibrah bagi orang-orang yang berakal sehat. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Al-Aqsa Al-Quds Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak bisa dijangkau oleh semua makhluk, malaikat, jin dan manusia. Dan perjalanan itu hanya berlaku semalam. Di balik keagungan mukjizat ini ada nilai-nilai pendidikan patut direnungkan dan diaplikasikan. Sejarah mencatat bahwa keesokan harinya Rasulullah SAW menceritakan peristiwa kepada penduduk Mekah. Namun berita itu ditolak mentah-mentahan oleh Abu Jahal dan para pengikutnya. Mereka justru mentertawakan Rasulullah SAW dan mengolok-oloknya. Menurut mereka perjalanan Nabi di malam itu tidak masuk akal. Sebaiknya ada manusia yang cerdas, yaitu Abu Bakar, yang bisa menerima kebenaran peristiwa itu tanpa banyak berpikir dan ragu. Dengan tegas ia mengatakan, jika memang benar Muhammad yang mengatakannya, dia telah berkata benar. Dan sesungguhnya aku akan membenarkan lebih dari itu. Atas keyakinan yang teguh itu, Abu Bakar kemudian diberi gelar Al-Siddiq, yaitu yang berarti orang yang jujur dalam keimanannya. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah momen yang baik untuk memperkuat akidah umat Islam. Para pendidik Muslim harus melahirkan manusia-manusia yang beradab seperti Abu Bakar Al-Siddiq. Yang keimanannya tidak menyiksakan keraguan sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Selain masalah akidah, Isra Mi'raj juga mengandung pendidikan ibadah.
seperti sholat, sebab sholat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Isra Mi'raj itu. Udah lah, dia tak usah ikut. Itu semua dia dari Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. mau ikut. Buah yang diharapkan dari ibadah sholat ini adalah akal yang baik serta menghindari perbuatan keji dan munkar. Ah ini kan, ini berpujuk. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak akan terulang kembali. Pujuk suruh tak usah ikut. Boleh. Tetapi semangat itu harus tetap menyala, Kalau saya yaitu dengan memanfaatkan waktu, khususnya waktu malam dengan ilmu dan amal agar peradaban Islam bisa Mi'raj mengulangi peradaban lainnya. kita buat kegiatan dia. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Kak, yang berbuat. Tepuk tangan yang berbuat. Kan semangat. Jangan tidak hayu-hayu sikit terus kita ya. So, yang selanjutnya saya panggil Faiz. Ayo Faiz. So, tepuk tangan untuk Faiz. Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salliman ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Makkah ke Baitul Maqdis atau sekarang ini kita sebut Palestina. Teman-teman Rasulullah SAW Turunkan nak muka lah. Rasulullah SAW kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha serta kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang amat singkat. Allah berkalam dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran ini. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kopi macan. Nah, dalam pelajaran Isra Mi'raj, inilah Rasulullah SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa
Isra Mi'raj, kita bisa memetik makna bahwa sholat adalah ibadah yang spesial, sekaligus ibadah yang utama. Buktinya, Rasulullah SAW sampai dipanggil Allah menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat. Berbeda dengan zakat ataupun puasa, perintahnya turun kepada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, mari kita kembali mengingat kualitas sholat kita. Sudah khusyuk atau belum? Sudah sempurna gerakan dan bacaannya atau belum? Serta sudah ikhlas menjalankannya atau belum? Marilah kita telusuri, belajar memperbaiki kualitas sholat dan kualitas imam kita. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan Bapak Hilya. Tepuk tangan. So, biar semangat kita takbir. Takbir. Allahu Akbar. Yo, sekali lagi. Allahu Akbar. Ya, biar tak ngantuk bahaya. Yo, yang selanjutnya saya panggil Andini. Ayo Andini, tepuk tangan.